Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Nah, pada kesempatan kali ini saya bisa bergabung lagi dengan Kang Surya. Oke Pak Cek, mumpung momen Agustusan ya, Iya. kita ucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia ya. Iya, yang ke-76. Iya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu kisah dari Pak Diripto, Kang Surya. Iya. Nah, Pak Diripto ini mempunyai kisah yang sangat menarik ya Kang Surya. Ya, misterius juga dan agak sedikit serem-serem gitu katanya. Nah, kalau gitu langsung aja Kang Surya, gimana kisahnya dari Pak Diripto ini? Oke Pak Cek. Jadi kisah ini kejadian kira-kira sudah cukup lama Pak Cek. Ya mungkin 7 atau 6 tahun yang lalu lah. Pada waktu itu Pak Diripto kan kebetulan berprofesi sebagai pekerja proyek. Ya mungkin seperti tukang gitulah, tapi kadang-kadang dia juga bantu jadi mandor, tergantung proyeknya gitu. Kebetulan proyek yang dia tangani kali ini ya tidak sederhana, artinya bukan rumah atau apa, tapi seperti kayak bangunan bertingkat gitu, gedung gitu. Nah, Pak Diripto ini awal-awal berangkat ke lokasi proyek, di sana itu sebenarnya kondisinya sudah rata, artinya bangunan yang sebelumnya itu sudah dihancurkan, sudah dibersihkan, jadi tinggal memulai pekerjaan bangunan baru gitu. Pak Diripto di sana itu ditemani oleh beberapa rekannya, karena memang Pak Diripto dan kawan-kawannya ini semacam pionir tukang, artinya tukang yang ibaratnya itu memulai pekerjaan di lokasi proyek itu. Jadi ya menyiapkan membangun pagar, terus menyiapkan bangun kayak bedeng-bedengnya pekerja. Artinya sebelum proyek itu dimulai, segala sesuatunya itu harus siap. Selain bedeng, termasuk juga saluran air, bagaimana nanti pekerja itu mandi, bagaimana nanti dapur umumnya. Jadi semua harus komplit. Pak Diripto berangkat ke sana dengan kondisi lahan itu yang masih kosong, belum ada listrik, belum ada bangunan sama sekali gitu. Akhirnya ditemani oleh kira-kira 9 orang temannya lah, Pak Diripto itu memulai pekerjaan di sana. Jadi mereka itu membawa beberapa bahan ya, kayak triplek, terus kayu. Mereka mulai membangun bedeng-bedeng menginapnya para pekerja gitu. Kemudian mereka juga mendatangkan kayak beberapa material lah, kayak pasir, semen, bata, itu untuk bikin kamar mandinya. Jadi ya selain kamar mandi mungkin ya kayak semacam tempat-tempat gudang nyimpen material nanti ya. Nah, tempat itu memang menurut ceritanya bekas bangunan lama yang sudah rusak Pak Cek. Jadi tempatnya sepi, walaupun ada yang cerita-cerita kesan miring bahwa di situ dulu angker, tapi ya kayaknya sih bagi Pak Diripto dan kawan-kawan itu sudah hal-hal yang lumrah gitu. Mereka datang terus ya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, sampai akhirnya menjelang siang itu kayak material-material yang dipesan itu mulai berdatangan. Jadi ya batu bata diturunkan, pasir juga dituang di area lokasi proyek, termasuk juga ada beberapa sak semen itu untuk mereka mulai bekerja gitu. Mulailah Pak Diripto dan rekan-rekannya ini melaksanakan tugasnya. Bangunan-bangunan sudah mulai disiapkan rangkanya, terus atap-atap sengnya juga sudah disiapkan untuk dipasang di bagian atas. Ya akhirnya setidaknya walaupun tidak selesai dalam satu hari itu, malam itu mereka bisa menginap lah di salah satu bedeng yang sudah jadi. Karena bedengnya kan rencananya kan banyak ya, termasuk area kamar mandi masih belum selesai dibuat. Jadi ya Pak Diripto dan kawan-kawan itu malam itu rencana menginap di salah satu bedeng yang sudah jadi gitu. Nah, akhirnya mereka istirahat sampai menjelang maghrib. Itu satu bedeng itu sudah mulai dihuni oleh rekan-rekannya Pak Diripto. Kebetulan Pak Diripto itu kan waktu itu masih belum nyambung listrik ya. Jadi dia hanya memeriksa sekeliling apakah pagar-pagar untuk proyeknya itu sudah selesai disiapkan,
dan juga untuk ngecek apakah pintunya sudah benar-benar dikunci gitu. Karena mereka biasanya nyiapkan itu kayak masak itu juga bawa alat-alat sendiri, kadang-kadang kalau enggak juga beli lauknya, tapi nasinya itu mereka masak sendiri pakai kayu-kayu bakar bekas proyek gitu. Nah ketika hendak maghrib itu Pak Deripto keluar, dia hendak mengunci pintu. Di area gundukan pasir yang baru datang tadi itu kok ada anak kecil yang bermain-main gitu. Pak Deripto juga heran, ini anaknya siapa, sudah mau maghrib gini main di gundukan pasir. Ya nggak bisa dipungkiri ya, kalau ada gundukan pasir gitu kan daya tariknya bagi anak-anak kecil itu ya. Dia kok main sendirian gitu, anak laki-laki itu, umurnya paling ya belum sampai 5 tahun lah. Sama Pak Deripto dipanggil, ayo le pulang le, sudah mau malam ini, pintunya mau Pak D kunci loh gitu. Anak kecil itu cuma tertawa tersenyum gitu sambil melempar-lemparkan pasir, ya mungkin bikin kayak semacam rumah-rumahan pasir atau apa gitu ya, kayak jalan-jalan gitu. Terus dia bawa potongan kayunya, proyek itu kayak dibikin mobil-mobilan gitu. Ya Pak Deripto agak ambil pusing, cepetan pulang loh, nanti mau Pak D kunci pintunya gitu. Akhirnya Pak Deripto balik ke bedeng, dia ngambil kayak gembok gitu, maksudnya ya biar segera dikunci dan si bocah itu segera pergi. Baru saja sebentar masuk ke bedeng, Pak Deripto keluar lagi, di posisi gundukan pasir itu sudah sepi. Dan Pak Deripto berjalan ke sana itu kayak bekas-bekas pasir itu kayak dibuat mainan, jalan-jalannya mobil dan lain sebagainya, itu mobil-mobilan itu kayak enggak ada. Jadi Pak Deripto merasa perasaan tadi ada anak yang main-main di sini, terus bikin mobil-mobilan di gundukan pasir, bikin jalannya, kok ini mau dikunci ditinggal sebentar kok malah hilang gitu. Akhirnya sudah, mungkin bener kata orang-orang di sini tempatnya angker gitu. Akhirnya Pak Deripto ngunci pintu pagar, dia masuk lagi karena mungkin ya teman-teman sudah nyiapkan, ada yang masak nasi atau apa gitu, mungkin lauknya mereka sudah beli di luar sebelumnya ya, di luar proyek gitu. Nah menjelang malam Pak Deripto sudah melupakan lah kejadian maghrib itu tadi. Nah teman-temannya ini lagi asik ngopi sambil kayak mainan, dengarkan musik dari HP-nya gitu. Karena katanya sih gantian, jadi nyetel musik yang satu pakai HP-nya ini, nanti 1 jam berikutnya ganti HP-nya, karena mereka menghemat listrik, belum ada listriknya soalnya di sana. Jadi Pak Deripto kemudian istirahat. Terus salah satu tukangnya ini kayak yang habis dari luar gitu, habis buang air kecil ini masuk sambil bilang, itu kok ada anak-anak ya di pasir. Pak Deripto di sela tidurnya itu ya kedengaran lah suara-suara teman-temannya gaduh itu. Dia membuka mata dan teman-temannya itu kayak gaduh, ada anak kecil mainan di pasir, terus tak suruh pergi kok anaknya hilang lagi gitu. Biarin aja. Akhirnya Pak Deripto dengarkan mereka bergumam dengan cerita-cerita itu, ya kayaknya sih nggak diambil pusing juga sama teman-temannya, mereka tidur lagi. Tapi ya Pak Deripto malam itu dalam tidurnya itu mungkin sempat kepikiran, ya kok sampai 2 kali, artinya bukan aku saja ini yang kena masalah ini. Akhirnya sampai malam hari nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada gangguan lagi. Esok paginya mereka sudah bersiap memulai pekerjaan, karena pekerjaan berikut ini kan kayak bikin kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi bata, semen dan pasir itu diangkut ke area belakang proyek, yang mana di situ sudah disiapkan lubang, karena juga bikin septic tank juga untuk proyek. Walaupun proyeknya nggak lama lah, mungkin 5-6 bulan lah, tapi mereka juga nyiapkan kamar mandi komplit dengan septic tanknya. Akhirnya gundukan pasir itu diambil satu demi satu, bata juga diangkut, didorong dengan gerobak ke belakang. Mulailah tukang-tukang itu mengaduk pasir dan semennya gitu. Baru saja grup pertama, gerombolan orang-orang tukang ini bekerja dengan semen, pasir dan batu bata untuk menyiapkan aduan-adonan. Ini salah satu tukang yang ada di depan ini sempat berteriak, ini apaan ya, kok nemu barang aneh ini. Akhirnya semua itu berhenti kerja. Mereka berdatangan menuju ke
tempat salah satu tukang yang berteriak tadi. Dan di sana itu ternyata di dalam gundukan pasir itu mereka itu nemu kayak seperti tulang, Pak. Tulang tapi ya aneh bentuknya, bukan seperti tulang binatang kayak mungkin tulang ayam atau tulang kambing atau apa. Itu bentuknya tulangnya itu utuh dan sepertinya itu tulang manusia, tapi ukurannya memang ya nggak sebesar orang-orang dewasa. Pak Deripto sempat berpikir, apa ini ada hubungannya dengan kejadian yang kemarin sore dan tadi malam gitu ya. Akhirnya ya Pak Deripto pun berinisiatif, ya sudah anu aja, ini nanti kita amankan dulu, terus nanti kita carikan kain atau apa gitu, ya nanti kita kubur lah gitu, kita tanya barangkali di sekitar sini ada pemakaman atau apa, nggak tahu ini tulang siapa ya, tapi kalau menurut bentuknya sih katanya orang-orang kayak tulang manusia gitu. Akhirnya disimpan, bahkan sampai ketika kayak apa orang-orang teknisi proyek itu datang untuk ngecek lokasi, ya hal itu juga disampaikan bahwa ada sesuatu di material yang mereka pesan. Jadi ya mereka nggak tahu juga, karena kan biasanya truk kalau pesan pasir itu kan nggak ngambil dari galangan atau apa Pak Jack ya, pesannya memang di galangan, tapi mereka ngambil pasirnya kan langsung dari lokasi, jadi dari sungai, yang ngambil langsung dari sungai. Jadi ya nggak tahu yang di sungai itu ada benda apa saja. Kalau misalkan nggak jeli gitu ya ada batu yang ikut ya masuk ke dalam truk pasirnya yang ngangkut gitu. Dan kebetulan kok hari itu bendanya yang ikutan kok agak misterius gitu. Akhirnya setelah diskusi dengan orang-orang yang berkepentingan di proyek, ya mereka sepakat lah benda yang misterius ini entah tulang manusia atau bukan, itu infonya ya kayak dibungkus kain, kemudian juga dititipkan ke salah satu orang yang daerah situ yang katanya lebih tahu lah, kayak semacam kami tua atau apa gitu. Jadi biar bisa dimakamkan atau apa secara layak gitu. Ya akhirnya sama orang-orang semua itu sudah persyaratan dipenuhi, selesai sudah masalah itu. Dan menurut Pak Deripto selama mereka bekerja setelah kejadian itu ya malam harinya tidak ada kendala apa-apa. Walaupun di proyek katanya angker dan lain sebagainya, tapi ternyata ya katanya Pak Deripto tidak ada masalah sampai proyek selesai juga lancar. Cuman di awal-awal itu loh, gara-gara pasir datang itu kok ada gangguan kecil katanya gitu aja. Jadi itu kisahnya Pak Deripto Pak Jack ya. Jadi apa Kang? Bisa jadi dari sungai tadi, pasir yang diambil tadi, tulang itu istilahnya itu terangkut ya? Iya kayaknya gitu. Cuman ya nggak tahu juga Pak Deripto entah itu ngambil pasirnya dari sungai atau dari mana, karena biasanya kalau truk pengangkut pasir gitu ya biasanya ngambilnya dari sungai, dan itu sudah dapat dari sungai langsung dibawa ke lokasi proyek, siapa yang pesan gitu biasanya. Atau bisa juga dari mungkin kan ada beberapa waktu yang lalu kita pernah dengarkan ada pemakaman yang longsor gitu sampai terbawa ke sungai. Ya, bisa jadi seperti itu kan ya. Bisa jadi kita nggak pernah tahu ya. Kita kan juga nggak pernah tahu ya, misterius juga sih ya, kisahnya. Sebenarnya Pak Deripto ini punya banyak kisah Pak Jack. Mungkin nantilah ada waktunya kita bikin apa kayak semacam khusus edisi Pak Deripto ya, kayak Pak Lek Temo kan juga ada edisi khusus. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.